Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang. Sejumlah pejabat menargetkan vaksin COVID-19 sudah bisa digunakan pada November 2020 ini. Namun berbagai kalangan beranggapan meski tahapan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin COVID-19 akan tiba di Indonesia tetap berjalan, bukan berarti penyuntikan vaksin itu bisa dilakukan. Masih butuh waktu yang cukup lama bahkan untuk mendapatkan data klinis soal efek penggunaan vaksin pada relawan yang telah menjalani uji klinis. Dan untuk membahas hal itu sudah bersama kita Bapak Dr. Pandu Aryodo dari epidemiologi. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang Mas Adi, apa kabar? Sehat, Bapak sehat Pak? Ya, sehat. Baik Gimana? Pak Pandu, jika belum saatnya vaksin COVID-19 ini digunakan, katakan demikian, mengapa pemerintah sepertinya ngotot sekali harus menggunakan vaksin COVID-19 ini Pak Pandu? Iya, pemerintah kan selalu memberikan harapan ya bahwa karena selama ini kasusnya kok masih belum terkendali. Ya, jadi pemerintah kelihatannya percaya bahwa vaksin itu solusi. Padahal juga tidak. Vaksin itu ilusi kalau dianggap sebagai solusi untuk mengatasi pandemi. Dia ininya maksud saya adalah dia solusi jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang jangka pendeknya bukan vaksin, tapi adalah tadi memperkuat kegiatan surveillance dan mendorong penduduk untuk berperilaku mengurangi risiko 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan surveillance yang paling penting adalah testing, pelatihan kasus, dan isolasi. Gitu. Jadi sebelumnya harus itu dulu, karena untuk vaksin kan butuh persiapan. Vaksinnya aja sekarang belum ada, ya kan? Kita belum tahu nih vaksin yang mana. Walaupun dengar-dengar sih sudah dibeli, nah itu yang menjadi banyak perhatian ya. Kok kita membeli vaksin yang belum jelas efikasinya, belum jelas keamanannya. Baik, akan tetapi jadi bisa disimpulkan Bapak mengatakan bahwa dari pemerintah sendiri belum siap akan hal itu, seperti itu ya Pak? Ya, disiap-siapkan. Jadi sebenarnya kan pemerintah ini tidak jelas. Ya, menurut saya itu tidak jelas tuh seharusnya terbuka lah bahwa pemerintah itu sudah membeli vaksin apa gitu kan. Dan kalau kita sih sudah bisa tebak ya. Jadi vaksin yang diuji coba di Indonesia itu yang di Bandung itu yang akan dipakai gitu. Dan sudah bayar uang muka. Luar biasa banyaknya sih, jadi itu yang akan dipakai. Tapi sampai sekarang kita belum tahu berapa besar daya perlindungan dari vaksin itu. Apakah 60%, apakah 70%, ya kan? Jadi kita tuh terburu-buru membelinya. Dan kita belum tahu juga bagaimana efektivitasnya. Ini yang membuat kita jadi kenapa kok tergesa-gesa memutuskan suatu jenis vaksin, ya kan? Padahal kita bisa menunggu. Dan ternyata betul banyak vaksin yang sekarang efikasinya sudah dipublikasi, ya, 2 vaksin yang terbuat dari messenger RNA itu efektivitasnya di atas 90%. Sedangkan vaksin yang rencananya sudah dipesan dan akan dikirim ke Indonesia, kita belum tahu seberapa besar efektivitasnya. Baik, akan tetapi sepertinya tidak main-main juga dari pemerintah ini. Kalau data yang saya miliki bahwa target dari pemerintah ada 180 juta orang yang harus divaksin ini, mulai dari akhir tahun 2020 hingga 2021. Nah, apakah Bapak tidak melihat bahwa begitu gencarnya dari pemerintah sendiri bahwa memang vaksin ini harus dan akan seperti itu, Pak? Ya, bisa saja, boleh saja pemerintah memasang target. Tapi kan bukan target yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Itu tergantung pada efikasinya dan tergantung keamanannya. Dan target itu bagaimana strategi mencapainya. Jadi ini yang paling penting juga. Karena tidak mudah menjangkau sedemikian besar penduduk Indonesia untuk mencapai target yang begitu besar. Menurut saya sih kita harus strategis lah, harus realistis. Apakah target itu bisa dicapai dalam waktu dekat, ya kan? Menurut saya, apakah kita bisa menurunkan target itu? Memilih lagi kelompok-kelompok di mana sebenarnya prioritas yang paling penting untuk diberikan perlindungan. Ini menurut saya harus dipikirkan matang-matang bagaimana mencapai penduduk yang akan divaksinasi, siapa penduduknya, dan bagaimana mencapainya.
tapi itu tergantung daripada jenis vaksinnya. Kita kan belum tahu vaksin yang mana. Ini menurut saya jadinya semuanya itu direncanakan, tapi kita masih belum tahu. Jadi sifatnya ya masih belum sempurna. Jadi perencanaan itu belum sempurna menurut saya. Baik, jika memang bisa nanti akan diterapkan seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri masukan terkait vaksin ini, siapa yang pertama kali yang harus menggunakan vaksin? Kalau dari data pemerintah mungkin dari roadmap mulai dari tenaga kesehatan seperti dan selanjutnya seperti juga yang terkaitan dengan transportasi umum atau mungkin masyarakat-masyarakat yang memang dekat dengan hal yang bisa dikatakan sangat dekat dengan COVID-19 seperti itu. Nah, dari pandangan Pak Pandu sendiri yang memang saat ini dan harus dilakukan pemberian vaksin ini dari kalangan mana ini? Saya nggak tahu dari kalangan mana. Jadi kita harus perhitungkan. Kalau nakes, kenapa nakes, ya kan? Kalau tenaga transportasi, kenapa, gitu kan? Jadi kenapa itu menjadi tujuannya apa? Seringkali kan tujuannya apakah ingin cepat memulihkan ekonomi atau kita ingin cepat mengendalikan pandemi. Nah, dengan dua itu ada strategi yang berbeda. Dan strateginya itu tergantung tujuannya. Nah, ini menurut saya tahapan-tahapan itu yang belum didiskusikan secara terbuka pada semua ahli ataupun bagaimana strategi menjangkaunya. Saya tidak mau terperangkap harus siapa kelompok ini, harus siapa yang pertama kali, karena barangkali juga kelompok itu yang sekarang dikatakan oleh pemerintah belum tentu kelompok yang menjadi prioritas kalau tujuannya beda. Baik. Nah, yang jadi poin saya, kalau menurut Pak Pandu ini, masukan untuk dari Pak Pandu, apakah vaksin ini segera digunakan atau ditunda ini Pak Pandu? Ya, jangan tergesa-gesa lah. Kalau menurut saya jangan tergesa-gesa, bukan ditunda atau ini. Kita harus membicarakan lagi vaksin yang mana. Ya kan, apakah kita akan menggunakan semua jenis vaksin yang ada di dunia ini? Apakah kita hanya akan menggunakan 2-3 jenis vaksin tertentu? Nah, ini yang menurut saya kita belum diskusikan secara terbuka karena masih dalam rencana-rencana yang kelihatannya belum dibicarakan dalam pengertian hanya pada masyarakat. Misalnya kalau memang prioritasnya kalangan medis, apakah kalangan medisnya sudah diajak bicara, ya kan? Karena kalau tanpa diajak bicara, mereka bisa saja tidak mau, ya kan? Ini menurut saya harus menjadi perhatian pemerintah, harus berkomunikasi dengan terbuka, kalau tidak akan sulit nanti implementasinya. Baik Pak, mengutip dari yang Bapak sampaikan tidak tergesa-gesa Pak, apakah tidak tergesa-gesa ini membutuhkan waktu yang nantinya akan lebih banyak lagi? Apakah ini tidak berdampak pada perkembangan COVID-19 Pak, yang takutnya nanti bisa semakin meningkat seperti itu Pak? Itu kan ilusi, ketakutannya karena sampai sekarang yang dasar aja nggak dilakukan dengan serius, ya kan, surveillance yang menjadi penting. Banyak negara tanpa vaksin sudah bisa mengendalikan pandemi. Vaksin itu bukan solusi untuk mengatasi pandemi, itu ilusi itu. Karena apa? Karena susah menjangkaunya. Tapi kalau untuk mencegahnya dan menekan penularan mudah, asal diselenggarakan dengan serius. Yaitu tadi testing, pelacakan kasus, dan isolasi. Testing aja masih sangat terbatas. Itu kenapa nggak dipikirkan? Kenapa kok investasinya langsung ke vaksin? Harusnya duitnya sebagian besar dipakai untuk memperkuat testing. Tanpa testing, kita tidak akan bisa mengendalikan pandemi. Nah, nanti dalam jangka panjang, vaksin itu baru masuk. Jadi bukan pertama kali atau menjadi satu-satunya solusi. Ini yang menurut saya karena kepanikan atau biasanya kan pemerintah tuh pengennya cepat, ya kan, cepat. Tapi seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya kita punya cara berpikir yang strategis, apa yang mau dicapai. Nah, dengan demikian kita bisa membuat waktu gitu. Mungkin kita mengatasi pandeminya sampai 5 tahun, nggak apa-apa. Karena memang seperti itu. Tapi kita bisa menekannya. Yang ini banyak negara sudah berhasil menekan. Kenapa kita nggak berhasil? Itu menjadi pertanyaan besar. Baik, jadi tidak hanya sekedar fokus pada vaksin seperti itu ya Pak, tetapi juga bisa seperti testing, ada isolasi dan lain juga. Tentunya juga penerapan protokol kesehatan ini Pak ya, yang harus tetap digerakkan untuk masyarakat. Untuk menurut Bapak sendiri, bagaimana masyarakat hingga saat ini? Selain vaksin yang sedang dinanti, protokol kesehatan apakah masih diterapkan oleh masyarakat? Pandangan Pak Pandu?
Ya masih, tapi kan belum semuanya. Jadi kan kampanye publiknya kan belum berhasil. Kita kan harus mengedukasi masyarakat, bukan menghukumnya. Karena masih banyak masyarakat yang tadi yang Pak Maruf Amin bilang masih percaya teori konspirasi, masih percaya epidemi ini tidak nyata, ya kan masih banyak anggapan-anggapan yang bahwa oh saya nggak akan terkena COVID dan sebagainya. Nah, disitulah kita harus sadar bahwa edukasi kita belum mencapai kelompok-kelompok yang masih belum sadar. Nah, kelompok-kelompok ini siapa saja? Bagaimana menjangkaunya? Kita harus melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat. Kalau tokoh-tokoh masyarakat ada yang belum paham, kita ajak, kita pahami bahwa ini sebenarnya real dan sebagainya. Kalau mengajak, saya kira berdialog dengan banyak orang itu akan bisa mengedukasi dengan baik semua lapisan masyarakat. Karena masyarakat kita tuh sangat heterogen dan dari perbedaan sosial ekonomi, perbedaan agama, perbedaan cara pandang dan sebagainya. Jadi pada setiap kelompok ini kita harus identifikasi bagaimana menjangkaunya, bagaimana pesan yang harus disampaikan, dan itu harus pakai perencanaan dan dimonitoring dan evaluasi, bukan hanya sekedar oh sudah disampaikan. Belum tentu kalau disampaikan itu bisa mereka mencapai atau mendengarkan. Nah, sudah mendengarkan, belum tentu paham seperti apa yang kita mau sampaikan. Nah, dengan demikian maka tantangannya komunikasi publik memang kita masih lemah. Baik, jadi Pak, jika bisa saya simpulkan bahwa berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini tidak hanya sekedar menyediakan vaksin, tetapi juga ada di persiapan mulai dari persiapan logistik, suplainya terjaga, vaksinnya tetap efektif saat dikirim, hingga tersedianya tenaga kesehatan, prioritas, kriteria, bahkan seperti yang Bapak sampaikan komunikasi, dan tentunya dari masyarakat sendiri tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Pandu atas kesempatannya untuk Nusantara Siang hari ini.